Kisah Nabi Idris alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di channel Fatih El Firdaus. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu rasul yang merupakan putra Nabi Adam alaihissalam yang pertama kali diberikan hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam sendiri dan Nabi Sits alaihissalam. Dalam Alkitab, Nabi Idris dikenal dengan nama Henoch. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam, putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Sits bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Sits. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Menurut suatu kisah, terdapat suatu masa di mana kebanyakan manusia akan melupakan Allah sehingga Allah menghukum manusia dengan bentuk kemarau yang berkepanjangan. Nabi Idris pun turun tangan dan memohon kepada Allah untuk mengakhiri hukuman tersebut. Allah mengabulkan permohonan itu dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan ditandainya turun hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana dia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah hanya kepada Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabiullah Idris adalah sebutan atau nama Arab dari Nuh, nenek moyang Nabi Nuh. Beliau dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai manusia pilihan Allah sehingga dia mengangkatnya ke langit. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat saat beliau sedang berada di langit keempat ditemani oleh seorang malaikat. Beliau hidup sampai usia 82 tahun. Nabi Idris kedatangan tamu. Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya adalah Nuh, sebab beliau dinamakan Idris karena beliau banyak membaca, mempelajari, tadarus kitab Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Nabi Idris menjahit komis, baju kemeja. Setiap kali beliau menusukkan jarum untuk menjahit, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakainya itu diserahkan kepada orang yang menempahnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan, sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau. Kemudian malaikat maut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihissalam. Setelah memberikan salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihissalam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawakan makanan Nabi Idris. Lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam, malaikat maut datang menemuinya sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian ia berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tapi malaikat itu menolaknya. Malaikat maut itu menolak tawaran Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat maut pun menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah, Nabi Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan yang hidup di situ. Akhirnya mereka sampai pada suatu kebun. Maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Nabi Allah, Nabi Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau makan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berjalan-jalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada dirinya, pada diri temannya itu. Segala tidak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia yang ia sering temui. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya. Beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu
siapakah Tuhan yang sebenarnya? Malaikat itu menjawab, saya adalah malaikat maut. Tuhankah yang bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk? Benar ya wahai Idris alaihissalam, jawabnya. Sedangkan Tuhan bersama saya selama 4 hari. Adakah Tuhan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk? Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagian hidangan di hadapanku. Aku mengambil mereka bagian seorang sedang menyuap-nyuap makanan. Wahai malaikat, apakah tujuan engkau datang? Apakah untuk ziarah atau untuk menyambut nyawa? Malaikat itu menjawab, saya datang untuk menziarahimu dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengizinkan niatku. Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Malaikat maut pun menjawab, sungguhnya tidak mencabut nyawa seorang pun melainkan hanya dengan izin Allah. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada malaikat maut agar ia mencabut nyawa Idris alaihissalam. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris alaihissalam, maka menangislah ia dengan perasaan iba sedih. Ia mohon kepada Allah supaya Allah menghidupkannya kembali. Allah mengabulkan permohonannya dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali oleh Allah. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris. Ia bertanya, wahai saudaraku, bagaimana engkau merasakan kesakitan sakaratul maut itu? Bila seekor binatang dikuliti kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada engkau, yaitu saya bersungguh-sungguh ingin melihat neraka supaya saya dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik lagi setelah saya menyaksikan dahsyatnya neraka. Wahai Idris, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam api neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu Nabi Idris alaihissalam dapat melihat semua yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyaksikan Allah menyiksa musuh-musuhnya seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, air panas yang mendidih dan lain sebagainya. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka, mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihissalam berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, saya meminta permintaan yang lain agar engkau dapat menolongku membawa masuk ke dalam surga sehingga aku dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga tanpa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, jawab malaikat maut. Lalu Allah pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut, dan di situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk para wali-walinya, berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah dan sungai-sungai yang mengalir. Kemudian Nabi Idris berkata, wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah engkau memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku masuk surga untuk dapat minum airnya untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka? Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberikan izin kepadanya untuk memasuki surga. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Beliau meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga. Malaikat maut pun berkata, masuklah ke dalam surga dan ambillah kasut engkau. Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi. Sehingga malaikat maut memanggilnya, wahai Idris, keluarlah. Tidak, wahai malaikat, karena Allah telah berfirman yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan saya telah merasakan kematian, dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Dan Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu, dan firman Allah Ta'ala yang lain berfirman, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya dari surga. Al-Hijr ayat ke-48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Allah menceritakan kisah
Nabi Idris ini kepada Rasulullah dengan firman-Nya dalam surat Al-Maryam ayat ke-56-57, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Idris di dalam Al-Quran dan hadis. Terdapat 4 ayat yang berhubungan dengan Nabi Idris dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat tersebut saling berhubungan. Di dalam surat Maryam dan surat Al-Anbiya diceritakan, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Dan ingatlah Ismail dan Idris serta Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Dalam sebuah hadis, Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad dalam salah satu surga selama Isra Mi'raj. Diriwayatkan dalam kisah lain dari Abbas bin Malik, terbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salammu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku. Seraya berkata, selamat datang wahai saudaraku yang alim, Nabi yang soleh. Sahih Bukhari nomor 227. Idris dipercaya sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, dan Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Dari Al-Hakim. Ini beberapa hal yang dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, tentang kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Pelajaran yang ketiga, bila kita memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu, ikhlaskanlah niat kita. Demikian pula untuk sholat dan setiap amal ibadah kita. Yang keempat, janganlah bersumpah palsu, dan janganlah menutupi sumpah palsu supaya kita tidak ikut berdosa. Yang kelima, taatlah kepada rajamu, tundulah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu ucapan kita dengan rasa syukur dan puji kepada Allah. Yang keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya di dunia, karena mereka tidak akan banyak dan lama menikmati kebaikan nasibnya di dunia ini. Yang ketujuh, barang siapa melampaui kesederhanaan, tidak sesuatu pun akan memuaskan. Yang terakhir dan kedelapan, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang tidak akan dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ia peroleh. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, waridau inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.